Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Nasirin. Saudara saya Syukron Hadi. Oke, masih bersama kami. Kami di sini sedikit akan mengulas tentang vaksinasi di saat bulan Ramadan. Jadi yang kita ketahui di bulan puasa atau di bulan yang Ramadan yang penuh berkah ini suatu ibadah yang sangat berhati-hati ketika melakukan sesuatu gitu kan. Apalagi ini ada anjuran dari pemerintah melakukan vaksinasi, yaitu menyuntikkan obat daya tahan tubuh untuk menangkal virus corona. Jadi yang kita ketahui, apalagi kita masyarakat awam gitu kan, hal-hal yang sangat baru apalagi di kalangan masyarakat kita di Indonesia gitu kan. Vaksinasi ini kan suatu hal yang baru. Jadi banyak timbul pertanyaan, beragam pertanyaan, meskipun hal itu ya bisa dikatakan bisa diterima di masyarakat, cuman kita tidak tahu hukumnya gimana gitu kan, apalagi di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan. Jadi gimana pandangan saudara Syukron tentang hukum vaksinasi di saat bulan Ramadan? Silakan. Oke. Baik, terima kasih saudara Nasirin telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, menjelaskan bagaimana hukumnya vaksinasi di bulan Ramadan pada siang hari tentunya saat kita berpuasa. Nah, vaksinasi itu sendiri yaitu kita ketahui diperuntukkan untuk antibodi daripada tubuh kita menangkal virus COVID-19. Nah, bagaimana hukumnya kalau dilakukan pada bulan Ramadan siang hari? Nah, pada dasarnya vaksinasi jika itu berbentuk suntikan, maka itu boleh. Namun ada ketentuan-ketentuan yang membersamainya. Kita ketahui bahwa vaksin itu berupa obat. Nah, ketika berupa obat maka itu boleh. Namun beda ketentuannya ketika itu berbentuk nutrisi seperti infus begitu ya. Ketika disuntikkan kepada kita maka kita akan segar. Maka itu membatalkan puasa kita. Walaupun ia sistemnya injeksi begitu, disuntikkan ke bagian otot bagian otot-otot kita begitu. Nah, kalau itu berupa infus maka batal. Namun di sini vaksin itu berupa obat antibodi tubuh kita, maka boleh. Nah, vaksin ini bisa juga hukumnya menjadi membatalkan puasa kalau itu dilakukan dengan cara memasukkan ke rongga-rongga tubuh kita, karena itu melanggar daripada prinsip dasar yang membatalkan puasa, yaitu berupa barang siapa dengan sengaja memasukkan sesuatu ke rongga-rongga tubuh, maka itu membatalkan puasa. Iya. Nah, adapun yang terjadi sekarang di tengah masyarakat kita, yaitu vaksinasi dilakukan dengan cara injeksi, dengan menyuntikkan ke bagian otot-otot tertentu dari tubuh kita. Maka hal yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, mungkin itu untuk hukumnya begitu. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi di sini kita sedikit mengulas tentang setelah berbicara kemarin saya sudah mendengar gitu kan, ketika vaksinasi di saat bulan Ramadan itu akan menimbulkan suatu mungkin kemudaratan ketika bulan puasa ini kan. Kita otomatis daya tahan tubuh kita berkurang, mungkin kekuatan tubuh kita berkurang. Nah, kemarin yang saya setelah bertanya dengan orang yang setelah divaksin itu ketika setelah divaksin itu merasakan lapar yang berkelanjutan dalam jangka 2 jam, perut itu terasa lapar gitu kan. Terasa lapar, apalagi di bulan puasa ini kan dilakukannya vaksinasi dalam keadaan perut kosong segala macam. Jadi apakah enggak ada bahasanya tuh vaksinnya itu tidak dilakukan di malam hari gitu kan, agar kita menjaga kemaslahatan bersama untuk umat kita gitu kan. Nanti takutnya ketika di bulan puasa dalam keadaan lapar itu ada timbul kemudorotan gitu. Nah, jadi kita kan harus
berpatokan kepada ya demi kemaslahatan umat gitu kan. Ini kan demi keselamatan umat juga gitu. Jadi gimana pandangannya ketika dilakukan malam hari gitu? Oke. Baik, mengenai vaksin itu memiliki efek samping begitu ya. Terus kalau itu bisa membahayakan kalau kepada kita yang berpuasa itu bagaimana begitu? Mengapa tidak dilakukan pada malam hari saja begitu kan? Karena pada siang hari kita berpuasa, yang secara otomatis imun kita bisa saja menurun karena memang menahan lapar tadi dan haus. Nah, mengapa tidak pada malam hari? Nah, mengenai waktu dilakukannya vaksin itu tentu lebih kepada teknis. Tentu itu kita kembalikan kepada pemerintah begitu. Maksudnya ya instansi yang berwenang dalam hal ini. Di sini yang perlu kita garis bawahi ketika vaksin dilakukan pada siang hari begitu. Karena kalau dilakukan pada malam hari pun ya bisa saja sebenarnya. Cuman kita lihat lagi waktu malam itu kan ya terbatas gitu. Ada kita yang ingin istirahat setelah lelahnya siang hari gitu kan, bekerja pada siang hari. Nah, itu mungkin pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh instansi yang berwenang dalam hal inilah. Namun pada hal ini bagaimana ketika kita berpuasa lalu kita divaksin. Nah, dari vaksin yang telah kita lakukan ternyata memiliki efek samping kepada kita. Bisa misalnya lapar yang berkelanjutan seperti tadi yang cerita yang saudara sampaikan, atau bisa saja mual-mual begitu ya, atau lainnya begitu, efek samping entah itu yang memang bahaya atau tidak begitu, itu kan tergantung daripada orang-orangnya. Nah, kita di sini lebih kita coba mengakomodir bagaimana dengan efek-efek samping yang bisa membahayakan diri kita begitu dengan keadaan kita berpuasa. Nah, jika kita melakukan vaksin pada siang hari dan ternyata setelah melakukan vaksin kita merasakan efek samping yang bisa dikatakan menyakitkan kita begitu, sebaiknya langsung kita konsultasikan kepada ahli yang berwenang, yaitu dokter dalam hal ini. Nah, selanjutnya kita ikuti saja apa kata dokter. Kalau dokter menyarankan kita untuk berbuka, maka berbuka saja, tidak masalah. Karena ini pendapat ahli begitu. Karena mencegah kemudaratan itu lebih utama. Itu tentu menjadi hal yang utama. Dan dalam hal ini kita berbuka pun tidak masalah, karena sifatnya itu kita dalam keadaan darurat kita COVID begitu kan, itu darurat sekali kita dalam masa pandemi. Sebagaimana dalam kaidah usuliyah yang berbunyi ad-daruratu tubihul mahzurat. Nah, itu mengatakan bahwa keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Jadi seperti tadi kita dianjurkan oleh dokter untuk berbuka puasa. Pada dasarnya kan berbuka puasa pada siang hari dengan sengaja itu tidak boleh. Tapi dengan alasan darurat tadi maka boleh. Jadi hukum asalnya tidak boleh tadi menjadi boleh karena daruratnya yang melekat pada sesuatu tadi. Jadi memang kondisi itu mempengaruhi daripada kondisi itu bisa mempengaruhi daripada hukum asal dari sesuatu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Saya tekankan lagi, jika efek samping daripada kita melakukan vaksinasi itu menyebabkan kita ada rasa sakit yang berkelanjutan, maka segera konsultasikan ke dokter atau ke ahli yang dalam bidangnya. Langkah selanjutnya ikuti apa kata dokter. Jika dokter bilang kita harus berbuka untuk mengembalikan imun kita, maka silakan kita berbuka, tidak masalah. Karena
itu bisa kita ganti di hari lainnya karena ada uzur syar'i begitu. Keadaan darurat tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara. Jadi ya boleh dikatakan vaksinasi di saat bulan Ramadan ini boleh ketika tidak melampaui batas seperti tadi. Jadi ya kita sama-sama membahulah demi kemaslahatan umat gitu kan, harus saling ya bisa dikatakan untuk demi kebaikan bersama. Nah, gitu kan vaksinasi ini kan demi kebaikan bersama. Jangan ada unsur ya saling takut menakuti. Jadi demi kebaikan kita juga gitu kan. Selagi kita divaksin tidak melanggar daripada prinsip dasar membatalkan puasa, maka tidak masalah. Karena vaksin dilakukan dengan cara disuntik kita di otot kita begitu, tidak masukkan ke rongga-rongga daripada tubuh kita yang memang melanggar prinsip dasar daripada puasa atau bisa membatalkan puasa gitu. Maka ayo kita sama-sama saling bahu membahu membantu pemerintah kita